Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua sehat dan tentunya luar biasa. Hari ini tanggal 4 April 2022 ya. Kembali lagi bersama Zona Forex. Kita akan memberikan analisa gambaran khususnya di market XAUUSD. Dan di awali hari ini kita akan buka ya di time frame weekly untuk analisanya. Kalau kita perhatikan dari pergerakan XAUUSD di minggu kemarin ya, bisa dilihat di sini, ini candle terakhir, di mana dari candle sebelumnya yang warna hijau ini terjadi tekanan seller yang cukup besar ya di minggu ini. Terbukti dari pembukaannya dia berhasil menekan ya hingga tes uji area support yang ini ya, tes uji area support di kisaran 1890 sampai 94 ya, mendekati area support terdekat ya. Tapi memang di akhir sesi ada tekanan buyer yang cukup besar ya, hingga memakan di area 50%. Tapi kalau kita lihat di sini seller cukup berhasil ya, menurut saya dia berhasil menekan kuat ya, menutup dari candle hijau ini ya, meskipun di akhir sesi di minggu kemarin untuk buyer berhasil menekan hingga area 50% kalau kita perhatikan dari penurunannya ini. Dengan adanya tekanan seller ya yang menguji tes area support, kemungkinan besar kalau menurut saya gambaran yang ada adalah di minggu ini akan terjadi tekanan berkelanjutan ya. Karena di posisi pergerakan minggu kemarin ya menunjukkan bahwasanya seller memiliki kekuatan yang cukup besar ya. Nah, di luar itu pun dari candle terakhir yang di sini ya, ini membentuk bearish pin bar ya. Artinya apa? Area ini masih belum dapat diuji dari posisi minggu kemarin gitu. Jadi tekanannya masih sangat kuat untuk dia berlanjut turun. Kalau gambaran saya seperti itu di minggu ini ya. Apalagi kalau kita lihat di sini, ini ada area support ya, ini ada area support. Saya kasih tanda di sini ya, ini ada area support 1916.58 ya. Saya kasih warna merah untuk area weekly ya, seperti biasanya. Kemudian ini juga ada area resisten ya. Ini di 2020 ya. Saya kasih gambarannya. Kurang lebihnya di sini ya, di 1960 ya, kurang lebihnya di situ. Kemudian ini ada support juga ya, ini ada area support yang tadi area resisten. Ini area supportnya, sebentar. Ini area support 1877 ya di sini ya. Oke, kemungkinan dari 3 level ini ya, 1877 sampai dengan 1960 ya. Ini akan menjadi titik uji di minggu ini, mana yang akan berhasil di breakout atau dilalui, atau dia masih bergerak di area seperti ini ya, atau area sideways ya. Kalau kita lihat di time frame kecil ada area sideways pembentukan untuk XAUUSD saat ini. Oke, ini bisa kita dapatkan di time frame weekly ya. Sekarang kita coba masuk di time frame daily ya, di satu ya, di sini yang bisa kita dapatkan di time frame di satu dari pergerakan hari Jumat kemarin ya. Ini ya, inilah yang saya maksud, pergerakan dari XAUUSD ini bergerak ya hanya sebatas ini atau bergerak sideways, di mana tekanan buyer dan tekanan seller memiliki kekuatan yang sama. Tapi di pergerakan dari hari Jumat kemarin ya, di sini berhasil memakan dari candle warna hijau ini ya. Nih berhasil memakan candle warna hijau. Artinya apa? Ada dorongan kuat pada seller ya, ini candle merah ini berhasil memakan candle hijau, tapi penurunannya ini tidak lebih dari candle yang sebelumnya ini
Nah, dia tertahan di level 1916 ya. Ini area support terkuat yang di weekly tadi dia mental ya. Tapi dia menunjukkan kekuatan seller apakah nanti di hari Senin ini dia berhasil tes uji 1916 atau dia akan tes uji lagi 1960. Ya, kalau kita perhatikan untuk saat ini dengan adanya dia berhasil memakan dari body candle hijau ini, atau artikan bearish engulfing ya, kalau kita lihat di daily kemungkinan besar ada dorongan kelanjutan dari seller. Kalau saya lihat di seperti itu. Apalagi di posisi tertinggi terakhir di sini ya di 2070 ini. Terus kemudian ini ya di mendekati 1960, perhatikan ya. Dan di minggu kemarin juga tertingginya hanya tertahan di area 1950-an di sini. Ya, nih. Ya, kalau nggak salah di 58 atau 59 gitu di area sini. Artinya apa? Dari pergerakan XAUUSD itu lebih merucut ke bawah ya, dan berhasil menekan yang posisi datar ini yang menjadikan titik strong support terkuat ya, tertahannya di sini gitu. Jadi dorongan seller lebih kuat dibandingkan buyer kalau menurut saya. Meskipun di sini banyak ekor-ekor panjang ya. 1, 2 yang dia berhasil menekan ya, tapi dari atas ini kecenderungannya dia merucut ke bawah, artinya tekanannya lebih besar dibandingkan ini tekanan ke bawah, ini dia bertahan, buyer melakukan pertahanan dibandingkan seller yang berhasil menekan semakin turun. Aku rasa seperti itu ya kalau kita lihat di time frame D1. Oke, untuk kita lihat di H4 ya, time frame H4. Nah, ini sempat saya gambarkan ya. Ini belum saya hapus, yang saya berikan edukasi mengenai Fibonacci ya, expansion ya. Belum saya hapus karena kemungkinan besar juga untuk dari pergerakannya tidak jauh dari yang saya gambarkan ini. Bisa dilihat ya di time frame H4 ya, kita berbicara mengenai candle di H4, candle terakhir. Susunannya adalah yang pertama ketika dia berhasil menekan area support terkuat di sini ya. Dia berhasil tolak ya, bar menolak, ada bullish pin bar disusul oleh bullish engulfing, artinya ada kenaikan ya. Kenaikan, dia membentuk swing, kemudian dia naik lagi, dan di sini terjadi bearish engulfing ya, body hijau dimakan merah, artinya dia turun kembali. Dan di sini memang seperti haremi ya, kalau kita perhatikan ada candle merah, ada bentuknya hijau kecil ya. Ada tanda tolakan dari buyer ya, yang kita lihat susunan dari candle merah ini, perhatikan ya bodinya ya. Ini bisa jadikan juga acuan kita dari posisi bentuk candle ya di time frame H4. Dia mengecil ya, kemungkinan terus selanjutnya dia mulai membesar sampai akhirnya membentuk impulsif. Impulsif ini ditolak di area 1916, area support terkuat, dan ditutup di candle hijau. Artinya apa? Dari area ini pun sudah ada uji dari kenaikan buyer ya, akan menguji sekali lagi di area terdekat ini. Nanti kita coba lihat di time frame yang lebih kecil ya, tes ujinya sampai di area berapa untuk dia melanjutkan tren turunnya. Karena kalau kita tren besar kan masih kecenderungannya dalam posisi tren turun ya. Itu ini yang bisa kita lihat, di mana harga tertingginya pun di area sini ya, di 1964 area ini yang di minggu kemarin ya. Dan Fibonacci area high ke low yang kita tarik ini Fibonacci retracement ya. Ini dia berhasil sampai tes uji di 78,6%, yaitu di 1948. Ini saya perbesar ya. Jadi penurunan ini ya, ketika kita tarik Fibonacci retracement untuk dia cari tes koreksinya, dia mampu mendekati 78,6%, 1948. Tapi di area sini terjadi penolakan ya pada seller, yang akhirnya dia ditutup di bawah 50%, 1927 di bawah area ini.
Artinya minggu ini masih ada tekanan seller yang cukup sangat kuat ya. Kalau saya sih merekomendasinya untuk kita cari posisi sell, untuk kita tidak melawan tren ya. Tapi bagi yang mau melawan tren juga tidak masalah selama ada sinyal yang terbentuk atau struktur yang terbentuk ya sesuai dengan tekanan posisi XAU/USD tersebut atau pembentukan pattern di area tersebut, seperti itu ya. Ini yang bisa kita lihat di time frame H4 ya. Selebihnya seperti ini posisinya ya, masih mau uji tes support dan uji tes resisten sampai dengan area yang sudah kita buat. Oke. Sekarang kita coba masuk di time frame yang lebih kecil ya, yaitu di time frame H1 untuk kita coba lihat di target entry kita ya. Dan buat teman-teman di sini saya ingatkan ya, buat teman-teman yang sudah mengikuti zona forex ya dari analisa di awal ya, tolong jangan di skip sampai dengan detik ini ya, karena ceritanya ini berkelanjutan dari weekly, daily, H4 sampai dengan H1 ya, sampai kita cari titik entry-nya supaya teman-teman lebih paham, lebih mengerti ya apa yang dimaksud pergerakan dari XAU/USD ini. Oke, saya lanjutkan ya di time frame H1 ya, time frame H1 untuk kita cari titik entry kita. Yang pertama dari penurunan ini ya, dari atas ini sampai di area sini saya akan cari area 50% ya, Fibonacci retracement dari penurunan ini untuk kita cari, karena tadi kita lihat di time frame H4 ada uji tes kenaikan ya. Saya akan coba tes cari dulu dari posisi ini ya. Ini dari posisi terendah ini 1 ke posisi tertingginya ini 2. Oke, kita dapat di sini ya. Tes ujinya di area sini ya. Di kisaran 1933 ini ideal untuk kita bisa ambil posisi sell. Ini saya ganti di H1 dan warnanya H1 biasanya kita pakai warna biru ya. Ini oke. Nah, ini posisi untuk sell kita 1933 ya. Harapan saya ada kenaikan dulu di area sini ya. Ini saya akan kasih penebalan. Saya kasih penebalan dulu. Artinya ini area yang sangat penting atau yang bisa kita jadikan acuan posisi sell kita. Yang pertama di sini saya hapus dulu. Oke. Di kisaran 1933 sampai dengan 1936 ya, untuk 61,8% ya. Ini tes ujinya di area sini. Kalau nantinya dia bergerak menuju area sini dan adanya ada pattern yang memang dorongan, pattern baik single pattern, double pattern atau triple pattern di area sini yang berbentuk bearish pin bar atau bearish engulfing, bisa dijadikan titik entry dan jangan lupa pasang stop loss di atasnya. Area sini ya. Stop lossnya di mana? Ya kemungkinan besar di atasnya high-nya ini. Ini kan ada high-nya juga, bisa di atasnya ini. Nah, ini ya, di area berapa ini? Di 1938 ya, di atasnya area ini bisa dijadikan titik stop loss kita. Oke, ini yang pertama ya, dari tes uji atau koreksinya di area sini bisa jadikan posisi sell ya. Terus kemudian kalau nantinya ini berhasil di breakout, berarti target tes selanjutnya adalah 1948. Apakah ini menjadi titik ideal untuk kita jadikan entry sell? Bisa jadi ini bisa dijadikan target sell kita. Tapi kalau ini sampai dia naik ke area sini, kemungkinan besar dia akan berlanjut ke 1960. Tapi kalau tertahan di 61,8% atau di area resisten ya 1933, area retracement ya, kemungkinan dia akan tolaknya lebih jauh, zigzag ya. Dia turun, dari turun ini dia nyentuh saat ini dan dia turun lagi, maka dia akan tes di level 1916. Tes uji area sini ya di 1916.58 ya. Kalau dia berhasil break di hari kemungkinan besar bisa ya untuk break di hari Senin ini, close-nya di bawah 1916, kemungkinan besar XAU/USD akan bergerak menuju ini ya. Ini ada Fibonacci expansion 1904
Jadi dia akan tes uji ke sini ya. Kemungkinan besar hari Senin bisa nih, kalau dia berhasil 1916 di breakout, dia akan menuju ke area 1904. Oke, mungkin ini yang bisa saya jelaskan ya buat teman-teman untuk analisa di hari Senin ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan profit secara konsisten, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex secara up to date. Dan support channel ini ya, bagikan ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama dan Zona Forex bisa memberikan informasi lebih jauh lagi. Saya ucapkan terima kasih, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.